Boleh, tapi nggak boleh kepengen. Gitu kali ya. Boleh. Jadi afiliator aja. Iya. Ah, itu apa? Afiliator. Pengen gue tabok nih orang. Enggak. Ini beneran kisah nyata seorang Amanda. Jose, musisi. Halo Felix, profesi worship leader. Halo, nama saya Patra. Saya berprofesi sebagai host dan juga MC. Kayak nggak kenal. Perkenalkan Desi, sekretaris. Halo, aku Amanda. Sehari-hari sebagai graphic designer, sekaligus creative planner. Halo, gue Josephine. Profesinya sebagai manajer. Tiap hari. Pernah lah. Pernah, udah gitu aja lah. Kalau nggak pernah ngerasa itu, Anda Rafathar berarti. Ya pernah lah. Pernah. Tiap hari. Aduh, ngakak kali aku. Jujur belum pernah. Mungkin paling berasa banget waktu kuliah kali ya. Kuliah ya, atau antara sekolah SMA atau kuliah lah. Bener-bener nggak punya duit banget gitu. Karena ya kan kalau dulu SMA kuliah kan dapat uang dari bokap nyokap, tapi kayak istilahnya dikasih buat seminggu, tapi dalam waktu biasanya 2-3 hari udah habis duluan gitu kan. Jadi ya udahlah, dalam sehari bisa jadi mau nggak mau kayak nahan lapar dulu di sekolah, baru pulang sekolah baru makan gitu. Pas anak ulang tahun. Pas gue kena corona, enggak ding. Ada dulu waktu zaman masih kuliah nyari duit buat bayar ini itu, bayar cicilan dan segala macem. Yang paling gue inget waktu baru-baru kerja di Jakarta, masih gaji UMR kejepit ya. Itu masih seret banget sih hidup. Kalau miskin sih nggak ngerasa miskin ya. Oh, kalau saya nggak punya duit, ya akhir bulan lah ya. Mungkin tengah bulan. Nggak tahu ya, karena sekaya apapun orang tetap cari duitnya, kulihat. Bisa dibilang kaya, agak relatif ya, susah juga kalau buat gue pribadi, kalau dibilang kaya mungkin, ini ngomongin kaya sukses gitu ya. Kalau orang kaya, ya yang udah bisa punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, dan nggak ngerepotin orang lain, kayak gitu sih. Apa ya? Tolak ukur orang kaya, ke mall celana pendek, sandal jepit, terus udah gitu bangun siang, makan enak, nggak kerja. Nah itu. Tolak ukur kaya itu nggak ada kalau menurut saya, karena menurut gua orang itu nggak puas-puasnya, udah ada duit tetap lagi pengen gitu. Jadi ukuran kaya itu masing-masing. Punya banyak duit, happy terus. Tolak ukur orang bisa dibilang kaya, mungkin dari lifestyle. Orang Kristen pastinya boleh, kalau in my opinion pastinya boleh kaya. Boleh, tapi nggak boleh kepengen. Gitu kali ya. Oh, pertanyaannya apa? Oh, boleh dong. Boleh, gue kira lu mau tanya tokoh Alkitab siapa ya kaya. Saya tidak tahu. Boleh lah. Boleh dong. Boleh. Jadi afiliator aja. Iya. Itu apa? Afiliator. Tuh. Bungain duit. Supaya bisa memberkati orang yang membutuhkan lah. Dan bisa membantu sesama. Kalau kayaknya dalam konteks yang benar ya. Jadi kayak lu kalau misalnya jadi kaya boleh-boleh aja. Tapi kalau lu dalam kehidupan lu sekarang, lu nggak kaya nih sekarang, tapi lu kepengen, terus lu cuma sekedar kepengen kaya doang, kayaknya nggak boleh deh gitu. Menurut gua, ketika lu kerja, lu usaha, lu punya kesempatan untuk jadi kaya, dimanfaatin gitu. Karena kan menurut gue itu talenta dan berkat juga. Karena dengan materi itu juga salah satu bentuk
yang kita kalau misalnya kita punya berlebih, kalau kaya berarti kan lebih daripada cukup ya. Bisa kita pergunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah jadi even though bukan dalam artian kadang kan kita mikirnya berarti lo tunggu kaya dulu baru bisa bantu orang, nggak gitu juga. Cuman kalau misalnya emang punya anugerah berkat yang berlebih kan dia lebih punya potensi untuk bisa bantu kan. Supaya kalau misalnya ada orang kaya bisa nolong yang miskin kayak gue. Kan seperti yang disampaikan bahwa kita nggak boleh kayak gitulah. Pokoknya orang Kristen tuh harus kaya. Kalau bisa itu harus sangat-sangat kaya. Kalau pengen sih kayaknya enggak ya. Maksudnya bukan mikir kayak ngapain kaya, bukan. Kayak capek aja kalau mikirnya kapan aku kaya, nggak kaya ntar aku gila. Pengen, dosa nggak sih? Kalau dikasih kesempatan, boleh lah. Boleh lah. Ya pengen lah, semua orang juga pengen kaya. Biar bisa bantu yang susah kayak lu, Boy. Sebenarnya kalau ditanyain aku mau kaya atau enggak, itu biasa aja gitu. Cukup aja. Kalau gua pengen nggak ya? Mungkin bukan kaya kali ya, cukup aja deh gitu. Nggak kepengen kaya karena lihat orang kaya juga kayaknya hidupnya ribet gitu. DP rumah. Iya, DP rumah. Persembahan, perpuluhan, sama yang paling penting kasih orang tua. Ke gereja tiap hari dong. Orang duitnya udah banyak. Ya kalau gue lakuin apa ya? Yang pasti ngebahagiain keluarga, itu yang terutama. Hitung duitnya beneran itu bener uang aku nggak? Aku liatin aja dulu duitnya. Ya bikin keluarga gue bahagia dulu sih, karena semua pasti berawal dari keluarga. Hal pertama mungkin ya jalan-jalan lah kemana aja keluarga gue pengenin, itu pertama. Kedua mungkin bangun sekolah, bangun fasilitas untuk anak-anak yang kurang mampu. Ini pernah aku pikirin, jujur aku pernah pikirin ketika aku lagi pulang dari kantor, aku lagi di jalan. Enggak. Ini beneran kisah nyata seorang Amanda. Jadi waktu aku ngeliat ada dia yang pemulung. Dia jalan tuh pakai alas kakinya itu tuh air mineral punya botol tuh dipotong belah dua. Habis itu buat kaki kiri sama kaki kanan. Terus habis itu diikat pakai tali rafia. Nah di situ tuh aku langsung kayak, Tuhan kalau misalnya aku dikasih bisa bantu ya. Aku kok bisa dapat duit tiba-tiba langsung jadi orang kaya kayak gitu. Aku mau beli kayak, ya taruhlah sendal-sendal yang mungkin yang standar gitu. Tapi aku mau beli dalam jumlah yang banyak, aku mau bagi-bagiin ke mereka gitu. Itu beneran aku pernah pikirin itu gitu. Itu hal pertama aku beli sendal. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-23 dikatakan, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ayat ini pasti menjadi sesuatu yang maybe mengganggu bagi sebagian orang atau bagi banyak orang. Karena itu rasanya ayat ini jarang dibahas di gereja. Kenapa? Ya karena orang pengen kaya. Siapa sih mau miskin? Orang kan pengen happy hidupnya. Orang pengen bisa membeli apa yang mereka mau. Orang bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan. Orang bisa bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mereka dapatkan, terutama dengan kekayaan, dengan duit. Jadi basically setiap manusia mau kaya. Apalagi kalau dari kecil dididik oleh keluarga, oleh teman-teman dengan didikan kalau kita jangan jadi orang miskin. Nah, tentu ketika kita membaca ayat tadi di Matius 19 ayat 23, ya kita jadi bingung. Sebenarnya boleh kaya nggak sih? Secara manusia aku pengen kaya, tetapi secara ayat Alkitab yang kita baca di situ sukar masuk kerajaan surga. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat di sini adalah begini. Ketika di Matius tadi dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga, di situ ada kata sukar. Ada kata sukar di situ.
Yang berarti bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi sukar. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, konteks itu berbicara mengenai ada seorang pemuda kaya yang Tuhan ajak dia untuk melepaskan segala miliknya, tetapi orang kaya muda ini pergi. Nah, jadi harus di-highlight di konteks ayat tersebut adalah mengenai hati yang tidak terikat kepada kekayaan. Hati yang tidak terikat kepada harta. Nah, inilah yang membuat orang kaya atau orang memiliki banyak harta itu sulit. Kenapa? Karena kerajaan surga berbicara mengenai hati yang diletakkan di dalam kerajaan surga. Bukan berapa banyak persembahan yang diberikan kepada gereja, atau bukan seberapa banyak waktu kita habis untuk mengurusi organisasi atau pelayanan gereja. Tetapi bagaimana kita bisa meletakkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Ketika seseorang memiliki banyak harta, memiliki kekayaan, nggak bisa dipungkiri nih ya guys, hati dia di situ. Dia nyaman. Dan once seorang nyaman dengan kekayaannya, dia terikat di sana. Ini yang membuat seseorang tidak bisa mengenal Tuhan secara benar. Tidak bisa menemukan kehendak Allah. Karena menemukan kehendak Allah itu adalah dengan menaruh hati kita kepada Dia. Jadi ya orang kaya suka masuk kerajaan surga. Iya benar, kenapa? Hati dia di situ kok. Ditambah di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, kalau orang ingin kaya, dia akan terikat dengan berbagai macam perhambaan, nafsu, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Orang ingin kaya. Tapi kaya boleh nggak? Ya orang bisa aja kaya tetapi hidup kudus. Tetapi once ingin kaya, rusak. Karena itu, Allah bisa memberikan berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan untuk memenuhi pekerjaan yang besar yang dimana kita bisa bantu topang. Dan kekayaan kita untuk itu. Sekali lagi ya, bukan artinya kita taruh di gereja, kita kasih persembahan sebanyak-banyaknya. Bukan berbicara mengenai itu. Dimanapun Tuhan menyuruh kita untuk menaruh harta kita, memberikan uang kita lakukan. Itu yang membuat hati kita tidak terletak pada kekayaan. Jadi sekali lagi, boleh kaya nggak? Kalian jawab sendiri. Jangan sampai kita salah merumuskan arti kekayaan itu nggak bisa masuk surga. Nggak ada istilah begitu. Tetapi sukar, yes. Jadi teman-teman, kita kerja keras sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, jujur di tempat pekerjaan kita dipercayakan oleh atasan kita. Mungkin Tuhan bisa mempercayakan kita bisnis yang besar. Itu baik. Dan dengan harta yang besar kita bisa menolong banyak orang. Kita bisa memperkenalkan kebenaran bagi banyak orang. Silahkan kalau nanti Anda, teman-teman, jadi orang kaya. Tetapi ingat, jangan ingin kaya. Tetapi kayalah, karena itu semua pemberian Tuhan. Dan kita akan berikan itu semua juga untuk kemuliaan Tuhan. God bless. Gue mah belum dapat pasangan. Pas sesuai dengan isi hatiku. Kalian hebat. Jangan pancing-pancing ya. Karena saya tidak suka keramaian. Rambut aman nggak? Aman. Gak aman mah dompet. Tahu aja. Astaga. Aku tahu. Bye.